Sebab bangsa jin jatuh cinta kepada manusia. Sebab bangsa jin jatuh cinta kepada manusia. Apa? Yang pertama, karena faktor jin nasab. Ya, karena faktor jin nasab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, yang sehingga maka tak heran apabila ada manusia yang dicintai oleh jin, maka biasanya dia akan hidup menjomblo bahkan bertahun-tahun susah nikahnya. Karena memang jin itu ya kepengennya milik seutuhnya. Ya, dia itu milik seutuhnya. Ya kayak Nyai Puspo Cempaka tadi, kalau sudah ikut pesugihan itu, ya sudah. Cuman terkadang ya namanya manusia ya, kayak subhat setan ya. Kalau nikah sama manusia kan repot. Dadak ngopeni, nafkahin, belikan sandang pangan papan, belum lagi skincare-nya, belum lagi kosmetiknya, belum lagi masukkan ke salon, perawatan dan sebagainya. Mahal Bu kalau ngopeni menungso ya. Tapi kalau sama jin itu nggak usah dikasih makan Bu. Rasa dadak mlebu salon, rasa dadak skincarean, macam-macam. Ya, nggak usah belikan macam-macam, dia sudah bisa merubah wujud menjadi sesosok wanita yang paling cantik. Ya, itulah pendek pemikiran mereka yang kemudian sengaja mengadakan perjanjian ikatan kerjasama dengan bangsa jin untuk apa toh? Ya menuruti hawa nafsunya saja, kepinginnya. Tanda-tanda orang yang dicintai jin: sering mimpi basah. Tahu mimpi basah ya? Sering ya. Tolong digaris bawahi, sering. Kalau cuma sesekali ya biasa ya. Apalagi yang akil balik. Kemudian yang kedua, saat tidur seakan-akan, apalagi kalau tidurnya sendirian atau kalaupun pasangannya di kiri, ya mungkin melihatnya di kanan ya. Kalau pasangannya di kanan mungkin melihatnya di kiri, seakan-akan ada sosok makhluk yang ikut berbaring di sampingnya, yang biasanya kalau pasien-pasien kami itu saya tanya, mereka melihatnya di ujung mata ini. Jadi kelihatan di ujung mata, tapi begitu kemudian ditengok nggak ada. Jadi semacam perasaan ya. Bahkan pasien kami itu, ya Allah Bu, di dalam kamarnya, kan dia ngekos itu ya, ngekos belum nikah sendirian gitu ya, perempuan. Nah itu dia sering diganggu kayak gitu Bu. Salah satunya yang sering diganggu apa? Di lemarinya, dia ada bukunya, di temboknya itu sering ada bekas merah. Apa sering ada noda merah. Entah itu dari apa, entah itu dari mana dan apa, dia juga nggak tahu. Kemudian di badannya ada sesuatu yang dirasakan, ketika kemudian menceritakan kepada kami sampai pada kesimpulan, oh kamu disukai sama jin. Dan ketika kami ruqyah, reaksinya luar biasa. Saya tanya, sebelumnya pernah diruqyah enggak? Pernah Ustaz. Lalu reaksinya apa? Pingsan. Terus akhirnya kemudian saya bilang, kalau saya ruqyah tidak boleh pingsan. Tidak boleh pingsan. Kamu harus berusaha sekuatnya untuk bisa menahan, jangan sampai pingsan, jangan sampai berontak, jangan sampai teriak. Kenapa? Terkadang kan orang menuruti itu. Terkadang orang menuruti, ketika diruqyah itu dia pengen pingsan, terus akhirnya diikuti pingsan. Dia pengen teriak, diikuti teriak. Dia pengen berontak, diikuti berontaknya. Enggak, dia tahan, loh, enggak bisa.
Jangan kasih mereka kuasa atas tubuh badanmu, kamu bisa menguasai itu. Jangan kasih ke mereka. Alhamdulillah, ketika kemudian Rukyah itu tidak pingsan, dia kuat nahan gitu, dia nggak pingsan, nggak berontak, nggak teriak, tapi luar biasa reaksinya, muntah-muntahnya, ya Allah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi ya, saat tidur dia merasakan seakan-akan ada makhluk yang ikut berbaring di sampingnya, kemudian hilang keinginan untuk menikah, ya, hilang keinginan untuk menikah, tidak tertarik dengan lawan jenis. Bahkan biasanya orang-orang yang LGBT itu termasuk yang disukai sama jin, yang sehingga dia sukanya sesama jenis, tidak suka lain jenis. Saya ini laki-laki ya, kemudian ada jin wanita yang suka ke saya, maka jin wanita itu akan membuat saya itu tidak suka pada wanita, tetapi suka sama laki. Makanya orang yang LGBT itu biasanya ketika di ruqyah mereka akan reaksi, ya sembuhnya dengan ruqyah, direhabilitasi ruqyah di situ. Bukan hanya ruqyah ya, tapi juga harus ada penyadaran terkait dengan hukumnya itu, tazkiyatun nafasnya, kemudian juga di ruqyah. Itu cara menyembuhkan LGBT. Beberapa kasus LGBT ketika di ruqyah reaksi. Kemudian jika sudah menikah, maka setan ini akan, kalau sudah nikah, maka setan ini akan membuat hubungannya tidak harmonis, ya, akan membuat hubungannya tidak harmonis, dan bahkan akan sering bertengkar, cekcok, wis bicarane ben cerai, ben pisah. Kemudian tidak ada hasrat untuk berhubungan badan dengan pasangannya. Kalaupun berhubungan badan rasanya hambar. Kenapa? Mau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena kan tidak punya hasrat ya. Cuman karena masih ikatan suami istri, maka dia punya kewajiban yang mau nggak mau. Akhirnya hubungan itu dilakukan dalam keadaan atau perasaan yang hambar, kayak mati rasa. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Kemudian setelah berhubungan badan, maka yang dirasa apa? Setelah berhubungan badan yang dirasa kayak anyel gitu, risih, anyel, jengkel, atau bahkan sedih, atau bahkan sakit di area tubuh tertentu. Ketika habis berhubungan badan, maka akan merasakan sakit di bagian tubuh tertentu. Setelah itu sulit punya keturunan, padahal tidak mandul atau bahkan subur, tapi tidak punya keturunan. Biasanya diingat-ingat nih, kalau seperti ini itu akan ada tanda lewat mimpinya. Apa mimpinya? Menemukan bayi atau mimpi di kamar mandi yang sulit airnya. Saya ulangi ya, mimpi menemukan bayi atau mimpi di dalam kamar mandi yang tidak ada airnya. Kemudian juga apa? Bermimpi dilamar atau dipaksa menikah oleh orang yang dikenal ataupun nggak dikenal dalam mimpinya. Kalau diiyakan lamarannya, terus kemudian diiyakan dia dinikahi di mimpinya, maka nanti ada istilah pengantin setan. Dia sudah menjadi pasangannya setan. Jadi terus tanda orang yang disukai sama jin
ada dorongan kuat untuk melakukan onani atau masturbasi. Kemudian dia lebih kepada menjadi orang yang introvert. Tahu introvert ya? Sukanya menyendiri, tidak suka bersosialisasi, atau bahkan mengurung diri di kamar. Kemudian sirkulasi haid tidak normal, atau sering mengalami istihadah atau keputihan. Sering mengalami istihadah atau keputihan. Tahu istihadah ya? Keluarnya darah di luar di luar waktu haid. Kemudian banyaknya keputihan. Kemarin siapa ya yang konsultasi sering keputihan itu ya? Sudah diperiksa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya rebus daun sirih dengan air 1 liter. Direbus daun sirih dengan air 1 liter. Kemudian setelah selesai direbus, kemudian apa? Dicampurkan air 1 ember, ember besar ya, dimasukkan ke air, dicampurkan ke air 1 ember besar itu daun sirih yang direbus tadi dengan air 1 liter. Kemudian apa? Masukkan garam, garam laut. Iya Mas Arif, ini garam laut, warnanya coklat hijau karena sudah saya campur dengan bidara dan kelor ya, garam laut campurkan. Kemudian apa? Orangnya masuk berendam di air itu. Kata dia rebusan daun sirih. Kalau untuk keputihan itu yang paling bagus daun sirih merah. Pokoknya untuk masalah di apa namanya di situ ya, area itu, maka pakai daun sirih merah, direbus pakai air 1 liter. Kemudian nanti siapkan air ember besar yang bisa masuk di situ, nanti orangnya nanti dicampurkan ke situ, campur garam, terus nanti orangnya dalam keadaan telanjang masuk di situ, dan itu rutin dilakukan ya. Itu rutin dilakukan ya, sehari sekali tidak apa-apa. Rebusan daun sirih, beli aja di pasar banyak ya. Itu cara untuk utamanya banyak keputihan tadi. Terus kemudian mohon maaf, ini yang ke-13, badannya terlalu kurus susah gemuk atau sebaliknya, gemuk susah kurus. Tapi, oh ada tapinya, ada tapinya. Biasanya orang yang disukai sama jin itu gemuknya itu bukan sekedar gemuk, tapi apa? Gemuknya lebih kepada obesitas, dan bahkan gemuknya ini menggelambir. Ini bukan body shaming loh ya, ini hanya menyampaikan ciri-cirinya aja. Lebih ke obesitas dan kemudian menggelambir. Dan ini jangan dijadikan satu-satunya patokan. Pokoknya kalau ada orang ya, pokoknya kalau ada orang sing gitu terus akhirnya wah kamu disukai sama jin, ya, jangan, kesian. Harus perlu ciri-ciri lain sebagai penguat yang tadi saya sampaikan. Kemudian apa? Bau badannya tidak sedap, bau badannya menyengat. Nah, sekarang sebab bangsa jin jatuh cinta kepada manusia. Sebab bangsa jin jatuh cinta kepada manusia. Apa? Yang pertama, karena faktor jin nasab. Ya, karena faktor jin nasab.
Kemudian yang kedua, karena faktor sihir, niatnya mencelakai tapi malah jadi cinta. Kemudian yang ketiga, aduh, karena amalan-amalan bid'ah. Yang keempat, faktor iba kepada manusia. Misal mungkin dia mengalami sesuatu yang menyedihkan, sangat mendalam kesedihannya, kemudian ada jin yang tahu, terus kemudian kesian, kemudian jin mendekatinya. Jadi cintanya itu bukan karena cinta ini ya, tapi karena lebih kepada kasihan, iba. Kemudian karena cinta lokasi, maksudnya cinta lokasi itu bisa jadi ketika dia mandi, masuk kamar mandi lupa nggak baca doa, atau tidur pakaiannya minim tapi nggak pakai baca doa, nggak pakai wudhu, akhirnya kemudian cinta lokasi, jin suka. Jadi ada berapa? 5 ya, karena jin keturunan atau jin nasab, sihir, kemudian efek dari amalan bid'ah atau ilmu sesat, kemudian faktor kasihan atau iba, yang kelima cinta lokasi. Nah sekarang saya mau tambahkan jamaah,